sambutan kami ulangi. Sambutan dari Ketua PP ISNA yang baru dilantik periode 2024-2029. Kemudian sambutan dari Ketua Umum Deputi Persagi, sambutan dari Deputi 3 Kemenpora, dan sambutan dari yang mewakili Deputi 4 Kemenpora. Demikian Bapak dan Ibu susunan rangkaian acara pelantikan pada pagi hari ini. Beberapa saat lagi kami akan memulai acara pelantikan pagi hari ini. Perlu gue tanya itu ya soalnya. Warung apa yang bisa ada sendiri? Dengan Pak Topik. Dengan Pak Topik. Pak Topik. Buat apa? Dipinjemin dari Oh, Pak Putih. Mungkin kalau melihat orangnya saya sekarang ya eksklusif orang yang berpikirnya yang bener. Nah dia memang mau jalan dengan saya. Makanya aku lihat harus jalan. banyak. Sudah diganti. Beban kerjanya berbeda kan Isi saja. kerja lansia apa kesehatan jiwa.
Mohon perhatian untuk peserta yang akan dilantik yang mengikuti secara daring. Mohon untuk menampilkan wajah aslinya masing-masing ya. Kami mohon Bapak Ibu yang menghadiri pelantikan secara daring, mohon untuk membuka videonya dan menampilkan keberadaan posisi masing-masing, menampilkan wajah aslinya masing-masing. Terima kasih. Gajah lah. Udah turun ya. Enggak tuh. Mohon izin, peserta yang dilantik secara daring yang akan mengikuti pelatihan secara daring atas nama Bapak Fahrudin, mohon untuk menampilkan wajah aslinya. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon perhatiannya peserta yang dilantik secara daring atas nama Bapak Fahrudin, mohon untuk menampilkan wajah aslinya. Terima kasih. Iyalah Bogor kan harus cari di Bogor berangkat jam berapa jam? Enggak sih, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga yang diwakili Asisten Deputi Bidang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Yang kami hormati Deputi Pembudayaan Olahraga yang diwakili Sekretaris Deputi 3 Kemenpora. Yang kami hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia yang diwakili Ketua Bidang Sport Science. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Hadirin undangan yang kami hormati, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di Java Ballroom Hotel Millennium Sirih, Jakarta, dan platform Zoom pada acara pelantikan pengurus Pusat Indonesia Sport Nutritionist Association periode tahun 2024-2029. Mengawali acara pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Gizi dan Himne Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Hadirin dimohon berdiri dan yang di Zoom mengambil sikap tegak.
duduk kembali. Si Wiwi. Visi bencananya belum ada. Acara selanjutnya, prosesi pelantikan pengurus pusat Indonesia Sport Nutritionist Association periode tahun 2024-2029. Kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, mohon naik ke panggung saat namanya disebut, dan kepada Bapak Ibu yang hadir daring, mohon siap dengan duduk sikap sempurna di tempat masing-masing saat namanya kami bacakan. Pembacaan surat keputusan pimpinan DPP Persadi, kami persilakan. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia nomor 136/DPP Persadi /SK/3/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang susunan pengurus pusat Indonesia Sport Nutritionist Association periode 2024-2029, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, susunan pengurus pusat himpunan seminar Indonesia Sport Nutritionist Association periode 2024-2029, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya. Dewan Pembina Insinyur Dodi Iswadi MAPSI. Dewan Pengawas Sugeng Eko Ilianto MPS PSI. Insinyur Sunaidi Praja MPes. Insinyur Eman Sumarna MSc. Dr. Sri Sudartini MPS. Bambang Supangkat SKM MSI. Suharyati SKM MKM Ardi. Didik Haryadi SGZ MSI. Ketua Dr. Mirza Afsari Sakti Titis Panggali SGZ TPH Ardi. Wakil Ketua 1 Dr. Iputu Suryalte SST MKes. Wakil Ketua 2 Kurnia Marat Sonia SGZ MGZ Dietitian. Sekretaris Umum Maulana Malik Ibrahim SGZ. Wakil Sekretaris 1 Ashifatul Rahmazada SGZ. Wakil Sekretaris 2 Rian Magelang STR GZ. Bendahara Umum Irtia Kia Mulail SGZ. Wakil Bendahara 1 Ervita Anasa SGZ Aiko. Sekretariat Merina Arun Setiasi AMD GZ. Bidang-bidang kemitraan dalam negeri dan luar negeri. Ketua Bidang Marina Hardianti SGZ MSc. Sekretaris Bidang Larasati Yuna Ardi SGZ Dietitian. Anggota Bidang Fandi Imran STR GZ. Windy Indah SGZ NPH. Fahrudin Perdana SGZ MSI AIFO. Dr. Etika Ratnanun SGZ MSI. Bidang Teknologi Komunikasi dan Publikasi. Ketua Bidang Rohani Retnawi Simajutak SGZ MGizi. Sekretaris Bidang Nia Bakhtiar SGZ. Anggota Bidang Mila Trisnasari Mukhtar STRGZ AIFO. Nikmatul Fadila AMD GZ. Indra Jaya SST AIFO. Bernardinus Dimas STRGZ ADI.
Bidang pengembangan organisasi dan keprofesian olahraga prestasi dan kebugaran. Ketua Bidang Natalia Desi SGZ MGZ Dietitian. Sekretaris Bidang Yulvia Musitari SGZ. Anggota Bidang Tridharma Putra Simanjuntak SGZ MGZ. Oksi Sambera AMD KZ. Nur Latifah Mardiati SGZ MS. Indri Mulyasari SGZ MGZ. Bidang penelitian dan pengembangan kajian strategik dan kebijakan. Ketua Bidang Ibtidal Mila SGZ MPH. Sekretaris Bidang Cleonara Yanuardini SGZ MFC RD. Anggota Bidang Dewi Yudi Fitranti SGZ MSI. Dr. Ari Sabta Aji SGZ MQM. Desti Muzarofatus SKM Enkes. Firda Sahdani SGZ MPH. Siva Aulia Wicaksari SGZ MGZ. Bidang sertifikasi pendidikan dan pelatihan gizi olahraga prestasi dan kebugaran. Ketua Bidang Gale Septia Kontak SGZ MGZ Arni. Sekretaris Bidang Fahrul Rozi SGZ STR GZ Arni. Anggota Bidang Dimas Wardiansa STR GZ. Akbar Ramdan Listianto STR GZ. Olivia Grecia SGZ. Yuni Afriani SGZ MPH. Lutfia Dewi LGZ PhD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2025 Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Ketua Umum Insinyur Dodi Iswadi MA PhD. Kami undang para saksi untuk naik ke atas panggung. Ketua 1 DPP Persadi, Bapak Kolonel Purnawirawan Haram SKM, dan Bapak Sakri Saat Raja SKM MSI, Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi DPP Persadi. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum DPP Persadi kepada Bapak Insinyur Dodi Iswadi MA PhD. Kami persilakan naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan pengurus pusat Himpunan Seminar Indonesia Sport Nutritionist Association (ISNA) periode 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 12 bulan April tahun 2025, saya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia dengan ini melantik saudara-saudari sebagai pengurus pusat Himpunan Seminar Indonesia Sport Nutritionist Association (ISNA) periode 2024 hingga 2029. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Penandatangan naskah pelantikan. Kami persilakan Ketua PP ISNA Ibu Dr. Riza untuk menandatangani. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Umum DPP Persadi dan dilanjutkan oleh saksi 1 dan saksi 2. Kami persilakan. Selanjutnya, kami mengundang para rohaniawan yang hadir di ruang ini untuk ke atas panggung berdiri di tempat yang telah ditentukan. Pertama, rohaniawan Islam Bapak Imam Syafi'i MPD. Kedua, rohaniawan Kristen Bapak Victor Halomoan HPH SAD. Ketiga, rohaniawan Katolik Bapak David Triwahyuto STH. Dan rohaniawan agama Hindu Bapak Jerome Mangku Ade Tresna Adi Wandira mendampingi secara daring. Pembacaan fakta integritas oleh Ketua PP ISNA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas Pengurus Pusat Himpunan Seminar Indonesia Sport Nutritionist Association ISNA periode 2024-2029. Kami berjanji bahwa kami sebagai pengurus Pusat Indonesia Sport Nutritionist Association akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus Pusat Indonesia Sport Nutritionist Association ISNA masa bakti tahun 2024-2029 sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepada kami. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, kami akan mematuhi semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Janji ini kami ucapkan dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami. Jakarta, 12 April 2025. Penandatanganan fakta integritas secara simbolis oleh Ketua PP ISNA. Orang Padang bukan kita. Kan kelihatan. Acara selanjutnya, penandatangan berita acara pelantikan pengurus PP ISNA. Diawali oleh Ketua PP ISNA, para rohaniawan, saksi 1, saksi 2, dan terakhir oleh Ketua Umum DPP Persadi. Kami persilakan.
Selanjutnya dari Zoom sudah berproses juga ya. Kepada Bapak Ibu, para rohaniawan, para saksi, dan para pengurus yang baru dilantik, kami persilakan untuk kembali ke tempat, dan juga kepada Ketua Umum DPD Persagi. Kepada Ibu Mirza untuk tetap bertempat di tempat. Hadirin yang kami hormati, acara berikut sambutan Ketua PP ISNA periode 2024-2029 kepada Ibu Dr. Mirza Harsari SDZ MPH Abdi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga hari ini bisa berkumpul di acara baik yang hadir secara luring maupun daring. Alhamdulillah, sholawat dan salam kita panjatkan untuk Rasulullah SAW yang semoga syafaatnya kita dapatkan di hari akhirat. Yang kami hormati Deputi 3 Pemuda dan Olahraga yang diwakili Sekretaris Deputi 3 Bapak Aris Sudiono SH, Deputi 4 Peningkatan Prestasi Olahraga yang diwakili Asisten Deputi Bidang Sentra Pemenang Olahraga Prestasi Bapak Dr. Muhammad Aziz Arianto MPD, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh sudah seperti guru saya, Ketua Bidang Sport Science, mantan atlet kebanggaan nasional kita juga, Ibu Dr. Lili Sudarwati SPSI MPU. Dan saya sangat menghormati, saya sangat takzim sekali Ketua DPP Persagi Bapak Insinyur Dodi Iswardi MPhD, Dewan Pengawas PP ISNA yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Insinyur Sunaidi Praja, Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili Bendahara 1 Ibu Yeni Rohnain SDZ MDZ, Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua Dr. Sarif Darmawan SSDMS, Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Dietitian Indonesia Ibu Fitri Udayani SSD MKM Adi, Ketua PP Asosiasi Nutritionist Indonesia diwakili oleh Sekretaris PP ASNI Bapak Taufik Nurusman SDZ MPD, seluruh jajaran pengurus DPP Persagi, Prof. Rina, Ibu Prita, Bapak Kolonel Purnawirawan Muharram, Bapak Kolonel Purnawirawan Bidang Ridwan, Pak Sakri, Pak Teguh Jati Prasetyo yang hadir secara online, Kadin Rodel Sukorini, Iwan Halwani SKMKM,
Zanrotia Esos MKMPes dan Ibu Yaya Kusuma Jaya SKMKM. Mohon maaf apabila ada banyak salah penyebutan nama karena saya juga tidak bisa meninggalkan satu. Rasa syukur dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, baik pengurus ISNA lama maupun pengurus ISNA baru bisa hadir secara lebih maupun daring. Yang saya sangat banggakan seluruh pengurus baru, alhamdulillahirobbilalamin. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di bulan Februari, ISNA sudah selesai melaksanakan munas yang pertama dan sudah memiliki kepengurusan baru periode 2024-2029. Dan alhamdulillah dukungan yang sangat luar biasa dari DPP Persagi menjadikan kegiatan pelantikan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Mungkin boleh tepuk tangan untuk DPP Persagi. Estafet kepengurusan berikutnya yang diamanahkan kepada kami juga tidak lepas dari upaya para pengurus yang lama di bawah Ketua Dr. Rita Ramadis DJMPes selaku Ketua ISNA 2019-2024. Sampai pada kepengurusan beliau, alhamdulillah ISNA sudah banyak menghasilkan kegiatan-kegiatan kolaboratif seperti sportivitas, tenor maupun kerjasama dengan multi stakeholder yang dikerjakan selama periode tersebut. Amanah yang diberikan kepada saya tidak dapat berjalan tanpa bantuan rekan-rekan pengurus baru ISNA periode 2024-2029. Dengan rasa bangga, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk membersamai ISNA ke depan. Bersama-sama kita sudah merencanakan kegiatan yang akan berjalan dari 100 hari hingga tahun 2029 ke depan. Semoga semangat kita bisa membawa organisasi ini memajukan dan mengembangkan visi olahraga di Indonesia. ISNA akan membawa visi menjadi organisasi profesi yang unggul dan terpercaya di bidang gizi olahraga prestasi dan kebugaran dalam meningkatkan kualitas kebugaran masyarakat dan prestasi atlet demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Itulah kenapa kami sangat mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi 3 dan Deputi 4 karena kami sangat ingin memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan angka kebugaran masyarakat dan tentunya peningkatan prestasi olahraga di Indonesia. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan melalui 5 bidang yang ada di ISNA adalah bidang kemitraan dalam negeri dan luar negeri, bidang teknologi, komunikasi dan publikasi, bidang pengembangan organisasi dan keprofesian gizi olahraga prestasi dan kebugaran, bidang penelitian, pengembangan, kajian strategik dan kebijakan, serta bidang sertifikasi, pendidikan dan pelatihan gizi olahraga prestasi dan kebugaran. Kegiatan ISNA antara lain untuk penguatan kerjasama dengan pemerintah, organisasi maupun stakeholder lainnya baik di tingkat regional maupun nasional. Engagement untuk masyarakat luas melalui berbagai media sosial, pengkajian, pendidikan dan sertifikasi gizi olahraga prestasi dan kebugaran, penyusunan berbagai buku saku, panduan, dan berbagai workshop pelatihan gizi olahraga kebugaran dan prestasi pada berbagai jenjang sertifikasi. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya untuk kemajuan kita bersama dalam organisasi yang akan bergerak bersama. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Aziz yang selama ini mempercayakan saya menjadi tim aktif di Deputi 4 membersamai beliau dengan berbagai agenda olahraga prestasi dan pembinaan yang cukup
padat jadwalnya. Dan yang dulu saya diminta ke sana, tapi saya senang sekali Pak Aziz. Semoga dengan bendera, kalau kemarin benderanya adalah bendera saya sebagai akademisi, sebagai dosen UGM, semoga nanti dengan kapal ISNA ini menjadi lebih cepat lagi menuju ke cita-cita bersama di mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemudian dengan Pak Anies yang juga ucapkan terima kasih karena tugas kita juga mensukseskan kebugaran masyarakat, kemudian juga olahraga disabilitas dan berbagai unsur yang memang harus kita upayakan. Insya Allah bersama ISNA nanti kita juga akan membantu untuk mencapai orang. Dan khusus untuk Poli ini sudah wajib. Terima kasih sekali. Saya juga dipercaya menjadi di bawah arahan Ibu di bidang sport science. Semoga juga kalau kemarin berjalan atas UGM, semoga dengan berjalan menggunakan kapal ISNA yang besar ini kita bisa bersama lebih cepat bersama Poli mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala upaya yang sudah dilakukan sehingga kegiatan pagi ini berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Dodi Izwardi MA PhD, kami silakan. Kepada yang terhormat gayanya kayak apa tuh? Akan mewakili Sekretaris Deputi Bapak Aziz. Terima kasih Pak kehadiran pada hari ini. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI atau yang mewakili Asisten Deputi Sentra Pembinaan Prestasi Olahraga Bapak Dr. Aziz. Tempat yang kita terima kasih kehadiran di acara pelantikan di hari ini. Ketua Poni Pusat yang diwakili Ketua Bidang Sport Science salam untuk Prof ya, alhamdulillah ini juga di sini. Para rohaniawan baik yang hadir secara luring oleh agama Islam, Kristen, Katolik dan yang hadir secara daring dan Ibu, kepada Dewan Pengawas ada Pak Nedi. Alhamdulillah kami ini Pak Nedi. Dewan Pembina ya, juga Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Etik, pengurus DPP Persagi dan himpunan sembilan Persagi, dan juga kepada PMISNA periode 2024-2029 baik yang dilantik maupun yang secara luring dan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swasta arena. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pelantikan pengurus Pusat Indonesia Sport Nutritionist Association (PPISMA) periode 2024-2029. Karena masih suasana Idul Fitri, ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dengan izin Bapak Izin, maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa
lalu Menteri Kesehatan, alhamdulillah kita sudah mulai di tanggal 12 April ya, saya bisa bayangkan 3 minggu yang lalu bisa kita rapat ya untuk kita merencanakan adanya pelantikan Islam. Alhamdulillah kita mendapatkan bersyukur, kita mendapatkan tempat yang bagus ya di hotel Millennium. Kita namanya Doktrina kita upload ya, karena pada hari ini juga mempunyai acara di tengah krisisnya anggaran ya, Doktrina sebagai sekjen membawa kita ke sini. Mudah-mudahan tidak ada yang puasa sabar ini ya. Ada Pak Taufik juga ini, alhamdulillah Pak Taufik ya. Ucapan selamat dan apresiasi kepada kepemimpinan dari Doktrina. Saya berkomentar dengan Prof. Tidak apa-apa nanti kita audiensi ke Menpora ya. Tidak apa-apa tidak artinya saya juga kaget itu kenapa juga kalau pagi-pagi saya bangun ya, karena saya harus ngomong cucu seminggu ini jadi akhirnya kontak banting harus kembali ke dari Kalimantan ke sini sehingga kita bertemu bersama. Panitia yang serius ya, Dia, Bapak Pukon semuanya ya, kebagian saya pun tidak sampai ya. Karena di tengah-tengah libur kemarin masuk sudah kita mempersiapkan acara ini, semoga dapat menjadikan kemajuan organisasi profesi bersama. Saya kalau melihat acara pelantikan ini mengingatkan pelantikan waktu saya di Kementerian Kesehatan, tapi ini lebih hebat karena kita punya 2 kolonel, 3 kolonel sebenarnya pada Pak Muhammad dan Pak Irdan ya. Yang di secara ini terima kasih buat ini mereka orang-orang yang Prabowo ya. Jadi sehingga apa namanya Bapak Ari dan Pak Aziz dan Bu Lili berkeluarga besar ya digabungkan dengan kita. Kenapa? Karena bagaimana kita menggabung yang namanya gizi olahraga ini yang sudah resmikan kita dipimpin oleh Bu Mirza tadi ya. Kita ucapkan terima kasih ke Ibu Rita Manulis, memang sangat sulit untuk mengumpulkan di tengah-tengah banyaknya halal mulai tanggal 8 ya. Saya juga seminggu ke depan malahan berat badan saya naik di 2 kali lipat kemarin dan bisa proses awal. Nah mudah-mudahan dengan kepengurusan Bu Mirza tadi ya, saya juga ucapan apresiasi luar biasa saya baca ya. Bu Mirza sudah membuat sedangkan DPP aja ini yang besarnya itu lumayan gede ya, yang saya jadi tantangan semua nih ya Mas Oki, Mas Mukon, sekretaris ini ISNA ini mampu bikin komponen profil yang baik sekali ya. Jadi artinya dan juga teman-teman yang ada di Garu di seluruh Indonesia, kami dengan Prof. Trina ini ditunggal ya, memimpin itu Persagi ya. Dan juga kepemimpinan kami di sini di Persagi adalah kepemimpinan Agile Organization. Kenapa namanya Agile Organization? Karena organisasi di zaman sekarang ini tidak bisa lagi takut-takut ya Pak. Jadi kita silakan ya. Jadi artinya pergerakan-pergerakan seperti apa. Nah yang mengendalikan kita adalah ADRT ya. Ada RT ya. Ada PKPL, ada keputusan pimpinan. Nah itu mohon apabila melakukan satu upaya tindakan aktivitas ya, itu bisa dilakukan melalui lembaga ADRT. Sebagai contoh misalnya kita ingin banyak berjalan, tapi karena pada saat ini organisasi profesi kita itu sangat tergantung dari anggota ya. Dari anggota jadi sehingga dan juga kami sedang berjuang untuk meningkatkan sponsorship ya. Jadi sehingga kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk bisa meningkatkan profesi di sini seperti apa. Alhamdulillah di sini sudah membuat seperti ini. Ini akan saya bawa kemana-mana karena sebagai ketua umum saya akan bawa ini ya untuk menyampaikan kalau memang ada soft file-nya bisa dikirim ya ke saya. Kenapa? Karena
dengan olahraga sih nggak banyak konflik interestnya. Tapi kalau dengan profesi lain, Pak itu mengandung susu Pak, nah itu udah ada kata-kata susunya udah kecil. Mimpi buruk juga nih, jadinya ada pemerhati susu. Kalau pesan ini kalau udah ngomong susu ada konflik komputasi sampai ada PP-nya segala ya. Asli eksklusif, jadi sehingga itu bisa mengganggu di dalam prosesnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pengembangan ke depan, karena anggota persadi pada saat ini itu sudah ada anggota 53.000. Jadi kalau kami sedang menata ada di DPD dan DPC, dan di istilahnya ada 16 DPD yang kemarin waktu ada munas saya ikut hadir, ada proses munas yang luar biasa dilakukan pemilihan yang kedua. Kami juga dalam Australia sebagai pengurusan pengukuhan tanggal 29 Januari dari sisi nasional 2025. Jadi artinya tidak menyangka pergerakan yang begini Pak. Jadi sehingga hal-hal apa yang harus kita lakukan di sini. Dengan ini mudah-mudahan kita dapat merangkul ya anggota yang tersebar dengan peminatan di olahraga. Mengingatkan kami waktu masih di Kementerian Kesehatan. Ya, jadi ada yang namanya pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang itu ada Permenkesnya 41/2014. Alhamdulillah kemarin teman-teman BRIN itu hadir ke DPD akan mencoba mereview kembali pedoman gizi seimbang kita sebenarnya. Kenapa pedoman gizi seimbang kita ini kita perlu review kembali? Oleh karena perkembangan yang saat ini sangat pesat sekali. Di mana kegagalannya? Nah kegagalan itu faktor yang sangat sulit ya. Karena kita selalu berfokus kepada ke konsumsi makanan sebenarnya kalau kita lihat. Alhamdulillah pada saat ini ada program nasional yang begitu kalau saya bilang ini dasar sekali nih ya. Ada program MBG yang makan bergizi gratis ini kalau ini kan sangat dasar sekali. Tidak tanggung-tanggung ya anggaran yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden itu adalah sampai begitu untuk meminta anggaran-anggaran kementerian lain sehingga program utamanya tidak pernah berjalan. Nah di dalam pedoman gizi seimbang itu ada satu sebenarnya adalah aktivitas fisik ya. Nah mudah-mudahan kami dengan Bu Lili ya dengan ketua sekarang Bu Mirza ya, aktivitas fisik sekarang ini mohon diformulasikan jadi bagian di dalam bagaimana pergerakannya Bapak Ibu. Ya. Nah kami melihat di sini pertama adalah pendidikan di Indonesia ini ya ada IB ya, jadi ada Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi, ada IPOG yang vokasi yang pada hari ini ya, itu produksinya sangat luar biasa ya. Nah mudah-mudahan kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk bisa memasuki ya apa-apa yang dikembangkan di dalam gizi olahraga ini. Ya. Nah kalau gizi olahraga ini nanti menjadikan salah satu upaya itu akan berkembang memajukan olahraga di Indonesia. Karena apa? Karena gizi ini kalau prestasi olahraga ada pengalaman dari berbagai negara yang saya coba baca ya. Salah satu yang menghambat kita ini adalah kualitas makanan yang dari awal kehidupan. Nah pada saat kualitas makanan sudah diperbaiki, kita juga punya terhambat adalah orang Indonesia ini malas bergerak. Dan jadi gizi yang sudah kita perbaiki di sebuah pertama kehidupan, setelah mereka dewasa dan mereka berprestasi, mereka malas bergerak. Nah inilah mudah-mudahan bagian daripada kerjasama nanti dengan Kemenpora, dengan KONI ya, untuk memajukan bagaimana dalam program pengembangan di dalam aspek fisik. Kenapa kami sampaikan aktivitas fisik di sini bukan olahraga
bagaimana peningkatannya, bagaimana prestasinya. Nah, kita coba memulai bagaimana akta pusat ini dengan sekelompok jenis usia ya pada saat ini. Karena Indonesia ini kalau nanti tanggal 14 ini ada publish data SSSD baru ya. Saya diundang yang oleh teman-teman di kantor Setwapres. Nah itu angka obesitas itu naik dari. Jadi artinya indikator yang terlihat adalah indikator yang cukup berdampak kepada penyakit tidak menular. Nah salah satunya yang bergerak adalah dengan akta fisik dan juga kita mengarahkan dari awal supaya di olahraga itu menjadi bagian. Nah mudah-mudahan dari ISNA yang dipimpin oleh Winda ya, dengan company profile yang sudah terstruktur dan itu nggak main-main karena ada kawan-kawan di depan kita loh. Jadi kalau disumpah itu bukan privilege di sini nih, udah dengan yang maha kuasa tapi jadi artinya saya juga waktu di pengukuhan juga takut sekali Pak. Karena waktu pemerintahan juga kita dilantik kan juga dengan kawan-kawan dan juga ada kepercayaan kita dari sehingga pada saat kita disumpah, mudah-mudahan Bapak Ibu para pengurus ya itu berdua ya minimal adalah bagaimana cita-cita yang dituangkan di company profile daripada ISNA ya untuk yang akan diselesaikan 2024 sampai 2029. Karena ini bagian daripada Dewan Pengurusan DPP Persagi ya, jadi mudah-mudahan kita beriringan untuk dalam pengembangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ada beberapa pesan ini untuk bisa dengan para pengurus. Ya. Kami di DPP Persagi satu bersama-sama nanti untuk melakukan tertib administrasi dalam organisasi bersama DPP. Ya. Kenapa saya sebagai ketua umum, apapun yang dilakukan oleh ISNA ya, itu adalah tanggung jawabnya ya. Jadi artinya di sini ada Pak Anedi sebagai dewan yang mengamati, ada nanti dewan etik ya, makanya disitulah yang harus dijaga ya kira-kira apa. Apabila kira-kira di perjalanan ya ada penanya Pak, saya ngomong secara pribadi. Oh boleh, tapi jangan menggunakan sebagai pengurus ISNA. Misalnya karena Bu Miza adalah seorang dosen ya kan, diminta sebagai narasumber. Nah itu dilihat konteksnya seperti apa, tapi kalau pribadi adalah pribadi sehingga bisa membedakan kode etik kapan sebagai kalau saya bilang sebagai ketua umum berarti saya akan ngomong koridornya di ADLT, TKPL ya di dalam kode etik di persatuan ini supaya tidak ada konflik of interest dan macam-macam. Ini yang salah satu contoh kita coba melakukan tertib administrasi dalam organisasi bersama di perusahaan ini. Menyusun program kerja yang realistis yang terukur ya. Ini hari ini sudah ada pedomannya ya. Dan kita mudah-mudahan terus berkembang, apabila ada kesulitan jangan sungkan-sungkan. Kantor kita ada ya. Kita bersyukur sama para senior kita ya, artinya kita memiliki kantor di Pesanggerahan. Jadi artinya berkumpulan di sana yang kita namakan sebagai rumah halusi ya, karena untuk bisa mengembangkan. Nanti kami minta kepada Pak Yuli, Pak Ari, Pak Aziz, kita punya podcast Pak. Silakan bercerita apa 1 jam. Ya sana podcast kenapa itu nanti masuk ke YouTube. Kita bercerita apa saja di sana ya, supaya di YouTube orang baca itu nanti bisa program-program apa Pak. Karena kalau saya melihat anak muda sekarang ini, kalau program pemerintah yang terlalu kaku, pukul-pukul mereka nggak mau dengar Pak. Tapi kalau misalnya yang bersifat kemajuan mereka tertarik ya, jadi artinya itu kita akan lihat. Nah sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus ISNA, selamat bekerja, semoga dapat menjalankan tugas dengan tulus, jujur, bermoral, beretika dan mengikuti program ISNA. Jadi artinya di sini tadi disaksikan oleh para karyawan ya, dan kita juga sudah menandatangani sesuai ketua umum juga akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh ISNA. Mari kita bekerja keras, bekerja dengan cerdas,
dan bekerja dengan ikhlas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT ya, selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kelancaran serta melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua dalam melaksanakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikut, sambutan dari Deputi 4 Peningkatan Prestasi Olahraga yang diwakili Asisten Deputi Bidang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Aziz Arianto MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Sepertinya belum familiar ya. Kita ulangi ya. Kalau saya katakan salam olahraga, jawabnya jaya. Kita lagi, salam olahraga. Terima kasih, semangat sekali Bapak Ibu sekalian. Itu buat kita semuanya. Ya, kami hormati Ketua DPP Persadi, Bapak Insinyur Dr. Iswardi MAPSD. Yang kami hormati Deputi 3 Deputi Pemuda dan Olahraga yang diwakili saudara kami Pak Biono sebagai sekretaris deputi, yang kami hormati kawan Ketua Umum KONI yang mewakili juga senior kami juga, ini sahabat kami yang selalu mengawal kami, selalu mendukung, mensupport, membantu kami, yang legend kita juga Bapak Ibu Dr. Lili Sidarwati, salah satu legend di bulu tangkis. Terima kasih. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus yang telah dilantik ISNA, Indonesian Sport Nutrition Association, Bu Dr. Indonesia beserta perangkat pengurusnya dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang hadir dalam rangka halal bihalal dan pelantikan ISNA, baik yang hadir langsung di Hotel Millennium ataupun teman-teman Bapak Ibu sekalian yang via luring. Terlebih dahulu kita sebagai insan yang beriman, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita sekalian bisa hadir dalam agenda halal bihalal dan pelantikan ISNA periode 2024-2029. Perkenankan Bapak Ibu sekalian, kami mohon menyampaikan pesan dari Pak Deputi, beliau yang tadinya ingin sekali hadir di kesempatan kali ini, tapi karena ada agenda yang telah diadakan sebelumnya, sehingga beliau mewakilkan kepada kami, kepada saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih, dan dalam rangka masih nuansa suci di bulan suci, bulan Fitrah ini, kami atas nama pribadi dan atas nama kelembagaan Deputi 4 Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya insyaallah
masih dipertemukan pada kesempatan Ramadan puasa yang akan datang. Amin ya Allah. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang telah dilantik menjadi pengurus ISNA. Perlu kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan undang-undang tentang keolahragaan pasal 69 disebutkan terkait dengan tenaga keolahragaan. Salah satunya yang ada di dalamnya adalah ISNA, walaupun tidak disebutkan ISNA itu. Karena di sini disebutkan tenaga keolahragaan, pelatih, ilmu gizi, termasuk profesi dari Mbak Lili, psikologi. Ini sangat kuat sekali dalam mendukung pembinaan maupun prestasi olahraga. Jadi saya sampaikan sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 yang saat ini dengan efisiensi anggaran kami sampaikan, kami melakukan pembinaan. Salah satunya yang saya tidak mau dipotong adalah terkait dengan konsumsi. Konsumsi terkait dengan gizi. Kita ada bedanya antara yang dikonsumsi kita ini dengan para atlet. Kalau kita kan prinsipnya Portugal ya dokter Fisa ya. Besok bukan Bapak Ibu Portugal. Kalau Portugal itu kalau makan yang penting banyak, yaitu porsi tukang gali. Nasinya segini, lauknya segini, ikan asin, kita nggak masalah. Tapi kalau itu diterapkan di atlet, ya itu masalah. Makanya saya dalam pembinaan yang saya ini mengampu sentra pembinaan olahraga prestasi yang di junior. Saya kebetulan juga melibatkan ilmu gizi yang ada di sini. Kebetulan salah duanya sepertinya menjadi pengurus. Coba mana Mbak Nia sama Mbak Elvita. Nah, ini dua-duanya ini pengurus ISNA yang sudah saya manfaatkan tenaganya. Bukan saya pakai loh. Saya manfaatkan tenaganya. Beliau dua ini yang selalu mengawal atlet kami. Silakan dulu lagi. Kami punya pembinaan yang di level SMP, yaitu di SOPN. Itu sekitar 104 orang yang sekarang sementara dilakukan karena dikubur dalam proses pembangunan. Dan yang dikubur atlet kesehatan yang usia SLTA usia 16 sampai 18. Ini dua orang ini saat ini sangat dipusingkan dengan situasi memantau atlet. Dan ini pemantauannya saya minta bukan hanya secara kolosal. Dua teman kita ini memantau dari orang per orang, dari hari ke hari dan dari jam ke jam. Apa yang dikonsumsi saya merasakan berdua ini. Nanti kalau ada yang salah yang dikonsumsi, yang saya salahkan kalau Bapak Ibu sekalian dua orang bicara saya. Tapi dengan kemampuan personel ini, saya sangat percaya sekali. Kemampuannya sangat luar biasa sekali. Jadi sepertinya saya menunjuk dua personel juga tidak salah. Dan saat ini dalam hal yang lebih global lagi, saya selalu didukung dari dibantu dengan Bu Dokter Desa. Ini saya minta selalu habis beliau masukan, saran dan lain sebagainya. Ini yang kami lakukan. Dan juga termasuk tenaga olahraga yang lainnya. Kami juga melibatkan psikologi olahraga. Ya tidak lepas juga dari junior Mbak Li juga. Ini pun kalau kita berbicara apakah sudah maksimal belum? Coba kalau lihat atlet level dunia seperti Djokovic, kalau pergi satu orang yang keroyok beberapa Pak. Jadi ada nutrisionisnya sendiri, ada psikologisnya sendiri, ada biomekaniknya sendiri, ada mesinnya sendiri, ada dokternya sendiri. Tapi
tapi kita belum mampu. Tetapi dalam pelatnas dan dalam kami pembinaan, kami sudah berusaha melibatkan semuanya ini. Dan ini tidak bisa ditinggalkan dalam dunia yang sudah modern ini. Kita tidak boleh hanya membaca kira-kira seperti ini, kira-kira kayak seperti ini. Semua harus berdasarkan by data. Kalau penanganan nutrisionis ini kan salah, ya sekarang juga salah. Jadi ada masa-masanya, ada periodisasinya. Ketika masa persiapan, apa yang dikonsumsi. Ketika masa pertandingan, apa yang dikonsumsi. Dan ini kalau ilmu gizi memberikan edukasi kepada seluruh atlet sepertinya masih sangat kurang. Kami minta edukasinya juga diberikan kepada pelatih. Kecuali satu ilmu gizi menempel satu atlet, kan tidak mungkin. Ini Bapak Ibu sekalian, yang jelas pada kesempatan kali ini saya mohon supportnya, saya mohon dukungannya. Tanpa kehadiran dukungan support Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ada di sini, kami tidak ada artinya apa-apa. Dan ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari generasi Z sampai generasi A ada ini. Dari generasi yang sangat muda ada, dari beliau-beliau yang sudah sangat golden age atau apa ini, tapi masih punya semangat yang luar biasa ini. Pertanyaannya satu, Bapak, sanggupkah saya seperti Bapak sekarang? Mohon doanya. Sekali lagi, mohon saya dari Kemenpora selalu diberikan masukan, arahan, dan juga dikawal agar program Kemenpora yang kita luncurkan ini demi sesuai dengan visinya juga ISNA 2045 kita Indonesia emas. Ini tantangan bukan dari kami saja, tetapi buat kita semuanya, menjadikan tantangan semuanya. Kalau kami sebagai Kemenpora tidak sinergis dengan seluruh stakeholder, hanya satu kata, jangan berharap itu menjadi Indonesia emas. Perak pun juga berat, perunggu juga berat. Dampaknya nanti Indonesia apa ya? Indonesia Galpalu kan berat nih. Kita harus mendukung pemerintahan yang saat ini, dan pemerintahan Pak Prabowo ini punya obsesi terhadap pembinaan prestasi olahraga yang masuk di dalamnya adalah asta-asta olahraga prestasi. Ini menjadikan prioritas utama dari Pak Presiden dan Wakil Presiden kali ini. Ini program yang sangat bagus, harus kita dukung, dan dukungan ini tadi dari semua pihak. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan yang jelas selepas agenda ini kami buka pintu terhadap teman-teman ISNA yang saat ini dinakodai Bu Dr. Mirsa. Silakan, mari kita berkoordinasi mengembangkan apa yang menjadikan cita-cita kita semuanya. Terakhir kali, kami atas nama pribadi dan atas nama kelembagaan mewakili Pak Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kehadiran kami ada kekurangan dan ada kesalahan. Kami akhiri dan kami ucapkan maaf. Selamat bertugas dan berkarya ISNA pada periode 2024-2029. Semoga dapat menjalankan seluruh program kerja yang setelah diagendakan. Sukses selalu. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hadirin yang kami hormati, sambutan terakhir kita pada pagi hari ini, Deputi 3 Pembudayaan Olahraga yang diwakili Sekretaris Deputi 3 yang terhormat Bapak Ari Sugiono SH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Alhamdulillah. Yang hormati Bapak Ketua Deputi Kosari, Pak Deputi Stafir SI, dan kami hormati yang berdialog dulu Dr. Mirza, Ketua Pusna PDP 2004-2029 serta seluruh jajaran yang kami hormati. Ini sahabat saya, rekan saya lama dari Polri, itu Dr. Lilis Darwati. Karena sempat saya mampir sebentar di Polri juga, seperti main bola. Bapak Ibu, hadirin semua yang kami belum bisa sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kumpul bersama dalam acara yang luar biasa, melakukan pengurus besar Indonesia Sport Foundation atau ISTA. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kali ini kita masih diberikan kesehatan, kebugaran, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara yang luar biasa ini. Kami tidak menyangka bagi pagi-pagi ini online dan benar enggak kenapa ada beberapa yang online. Dalam kesempatan yang berbahagia ini situasinya juga masih situasi sekarang ini kita sama pribadi dan bersama tiga mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua karena selama interaksi kami bersama Bapak Ibu mungkin ada salah-salah kata yang kurang dibedakan dan ada Bapak Ibu yang kami hormati, sudah menyampaikan banyak hal konteks kita dengan khususnya sampai hanya sesuatu yang depan juga harus tetap dipertahankan, karena jangan sampai nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, apa yang disampaikan dalam kata kita, apa yang disampaikan dalam pengumuman aturan lainnya yang mengharapkan 2045 kita semakin membaik dalam kondisi depan, jangan menjadi tanda kutip Indonesia emas. Saya tadi agak menyoroti sedikit di Pak Dodi, disampaikan masalah visi sekarang kita sudah baik, karena gerak ini masih terjadi perubahan besar yang terjadi di antara data menunjukkan tingkat kebugaran anak-anak kita itu masih sangat. Kita prihatin Pak. Data kami di namanya Sport Development yang kita buat untuk IPONA itu masih sekitar 90% kondisinya itu yang berat. Coba bayangin kalau 70%-nya dan berat apalagi asupan yang sekarang ada dari sisi dan lain-lain. Ternyata anak-anak itu coba pernah nggak disurvei oleh ISTA di sana? Apa yang diketahui mereka?
mohon maaf saya ini lebih suka yang sifatnya makanan yang mengandung banyak gula, garam, lemak, yang terkandung di campur. Lebih suka itu. Sementara saya sodorkan sayur, buah dan bukan lain. Mohon maaf ini dari kami juga berpikir di dalam konteks pemberdayaan olahraga kami juga banyak stakeholder yang selama ini berkumpul di bawah KONI. Jadi olahraga asosiasi masyarakat ada dalam 4 konteks. Kalau di KONI perlu ini kan namanya cabang olahraga di cabur, yoga, berdasarkan di Barat, tapi di KONI ada 94 kilo dan ada event juga walaupun namanya festival olahraga ada semacamnya tingkat nasional kelas yang dilakukan 2 tahun sekali dan tahun ini nanti ada di Inggris tahun ini saya melihat sebetulnya bersama konsepnya dengan penyelenggaraan festival dan olahraga peranan di situ sangat berguna. Saya punya pengalaman yang agak kurang menyenangkan. Kita melakukan tentang olahraga tradisional di Kuningan. Begitu bebasnya mereka datang, panitia tidak bisa mengatur karena makanan yang disajikan, mohon maaf, kan beliau catering dengan anggaran yang tersedia hanya untuk kecukupan ini ya. Saya lihat tiba-tiba ada beberapa peserta yang mungkin terlalu capek atau dari sisi asupan kurang, bahkan ada satu yang kurang lihat dalam meja kejadian di dunia. Nah, saya berpikir dari ketika pengalaman dari tahun 2017 di beberapa dengan kita waktu itu kita masih punya program prima, program bersama dengan organisasi. Kita ada untuk bisa ayo sama-sama kita buat semacam apa namanya ya turun asupan kalau misalkan cabang olahraga ini butuh setiap kalori apa yang digunakan. Kami juga lihat yang sama di olahraga masyarakat karena konteks kebudayaan itu kan lebih murah, meriah, mudah dan semuanya tidak terstandar seperti yang di prestasi. Tapi menurut saya ada yang harusnya kita standarkan juga masalah asupan gizi. Jadi penting juga ini kebetulan kemarin ini sekaligus menginformasikan dan melakukan suatu ibu kalian itu adalah gede-gede terakhir kita tinggal lakukan kerjaan ini menghitung hari ini. Tanggal 1 Mei saya nanti masuk kota. Jadi saya akan mengikuti pameran dan Bapak Basel dan karena kemarin kebetulan sebelumnya salah satunya saya ikut seperti di kelompok-kelompok olahraga nasional dan kami putuskan nanti saya ingin menjadi juga untuk dan saya bahagia koordinasi tentang olahraga nasional dan beberapa Solina juga masih di dewan pengawas dan yang lain-lain. Dan kita juga kan bisa jadi lebih lanjut bukan hanya nanti kaitannya dengan prestasi tapi juga organisasi lain yang bisa kita membuat sejarah kan lebih bagus. Silaturahmi kita buka kemana-mana dan mungkin dengan guru ini juga tadi kita lakukan tapi banyak hal yang bisa kita manfaatkan ke depan. Ini yang terakhir ini cerita mengenai prestasi dan prestasi. Ini secara pribadi saya katakan karena ini kalau masih dari saya berhitung hari ya saya harus bisa lebih pribadi. Saya 26 tahun 4 bulan di Bapenas. Kebetulan pimpinan
dengan saya dulu orang di Sispot. Biasanya mungkin dengar seperti saya dulu Prof. Jerman guru besar di Sispot. Ada Pak Fasri Jalan, ada Pak Arun dulu saya juga ada ya Arun dulu, Arun Pak Mitos, banyak sekali teman-teman yang kebetulan di Bersadi maupun di Wisna. Termasuk tadi kita juga sempat kontak kita untuk jawab. Saya pada diri pelatihan ini supaya kita bisa lanjutkan dari kita saya kira itu beberapa catatan saya pribadi dan saya sangat respect dengan apa itu karena saya punya kenangan khusus apalagi dengan Bu Megawati pada saat kita menyusun interpretasi spot pada saat spot tahun 2019 masih diperdebatkan kita bikin series jadi pembahasan ada di Jogja, ada di Jakarta, ada di Solo, ada di terakhir sehingga menempatkan spot menjadi satu cabang olahraga besar. Pada waktu itu masih olahraga ini berkat dukungan beliau dari Jogja kita bahas mengambil beberapa lama kita secara serius baru datang sport diakui sebagai olahraga dan muncul definisi yang sekarang kita sudah membuat sesuatu yang banyak saya itu yang saya sampaikan sekali lagi terima kasih dan selamat kepada seluruh guru 2024 sekali lagi mohon maaf kepada sekarang ini tugas kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Habis dicas nikmatin deh. Gue disuruh lu dititipin cucunya pergi lu Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya lagu Bagi Bondeni. Hadirin mohon berdiri. Yang di daring siap sempurna. dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin Bapak Imam Syafai MPD. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mulku kamal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puja dan syukur kehadirat berkat rahmat, hidayah serta karunia nikmat. Di hari ini kami dapat berkumpul dan hadir untuk bersama-sama mengikuti pelantikan pengurus pusat Indonesia Sport Association ISNA periode 2004-2009. Semoga acara pada hari ini Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, kesabaran, ketelitian dan kekompakan dalam menjalankan tugas dan amanah yang taat berat. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Kau mulai dan Kau ridhoi. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa dan hilaf kami, dosa berpendahulu kami, dosa pemberiku kami, dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemurah, ampunilah dosa dan hilaf kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, setelah acara penutupan akan ada sesi dokumentasi. Mohon Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus pusat Indonesia Sport Nutritionist Association periode tahun 2024-2029. Selamat bekerja kepada Bapak Ibu jajaran pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah dalam mengemban tugas yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik yang nuri maupun yang dari. Kami mewakili penyelenggara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan selama berlangsungnya acara pagi hari ini. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seksi dokumentasi yang sesi pertama, kami mohon Deputi 4, Deputi 3, Perwakilan KONI, Ketua Umum DPP Persagi, dan Sekretaris Jenderal DPP Persagi untuk mengambil tempat di atas panggung. Mohon petugas dokumentasi untuk segera siap-siap. Kami ulangi, Deputi 4, Deputi 3, KONI, perwakilan dari KONI, Ketua Umum DPP Persagi, dan Sekretaris Jenderal DPP Persagi untuk mengambil tempat di atas panggung. Ketua dan Sekretaris Ketua BPISNA dan Sekretaris BPISNA. Selanjutnya bersiap-siap. Untuk sesi kedua ini yang sedang
di atas panggung dan kami mohon ditambah dengan Bapak Ibu dari pelaksanaan rohaniawan. Berikutnya kami undang untuk naik ke atas panggung Bapak-bapak dari rohaniawan untuk diadakan bersama. Gimana? Gue nggak tahu. Ya, yang ada Aku langsung disilang coba. Nah, akhirnya